Selamat pagi, Miss Rina. Sekarang saya ingin membahas materi tentang pasar bebas yang berada di bab 3. Kita telah mempelajari tentang AFTA di kelas 8. Sebelumnya, AFTA itu kepanjangan dari ASEAN Free Trade Area. Melalui AFTA, barang dan jasa antar negara ASEAN dapat keluar masuk tanpa biaya. Secara sederhana, pasar bebas atau free trade adalah pengurangan dan penghilangan biaya yang dikenakan pemerintah pada perdagangan internasional. Jadi, penetapan pengurangan hingga penghapusan biaya barang dan jasa antar negara ASEAN pada kesepakatan AFTA jelas berkaitan dengan pasar bebas. Selanjutnya, akan kita bahas beberapa lembaga yang berkaitan dengan pasar bebas. Yang pertama, ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Pada KTT ke-9 ASEAN tahun 2003, disepakati pembentukan ASEAN Community atau Masyarakat ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Economic Community atau AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Melalui MEA, ASEAN diharapkan dapat menjadi sebuah pasar dan basis produksi tunggal, sebuah wilayah yang sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang setara dan terpadu dengan ekonomi global. Yang kedua, ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA memiliki latar belakang dan tujuan. Negara-negara ASEAN telah menetapkan AFTA sejak 31 Desember 2015. AFTA bertujuan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN, menarik investasi asing, dan membuat wilayah ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif secara global. Selain memiliki latar belakang dan tujuan, AFTA juga memiliki manfaat. Manfaat yang pertama, yaitu penghapusan tarif dapat membuat penurunan harga produk di seluruh wilayah ASEAN. Manfaat yang kedua, mendorong peningkatan kompetisi pasar regional maupun internasional. Yang ketiga, membantu produk-produk negara ASEAN memasuki pasar regional yang sangat besar. Yang keempat, sejumlah pabrik pengolah di negara ASEAN dapat memperoleh bahan baku atau bahan mentah import yang lebih murah. Yang kelima, ASEAN menjadi sebuah pasar tunggal yang kuat dengan populasi penduduk yang sangat besar. Yang keenam, dapat menarik investasi luar negeri terhadap perusahaan-perusahaan di ASEAN. Yang ketujuh, pengusaha ASEAN dapat melakukan bisnis di wilayah ASEAN dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedelapan, bagi penduduk ASEAN yang terdidik dan terlatih, dapat meningkatkan potensi mendapatkan pekerjaan yang berbeda atau lebih baik di negara ASEAN. Yang ketiga, ada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. APEC memiliki latar belakang. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik dibentuk pada tahun 1989. APEC merupakan bentuk kerjasama ekonomi regional antar negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC mempunyai anggota sebanyak 21 negara. Jumlah penduduk negara-negara anggota APEC mencapai 40% dari penduduk dunia. Sekitar 54% PDB dunia berasal dari negara-negara anggota APEC. Selain itu, sekitar 44% perdagangan dunia melibatkan negara-negara anggota APEC.
Indonesia telah 2 kali menjadi tempat pertemuan APEC. Yang pertama kali pertemuan tersebut dilaksanakan di Bogor pada November 1994 dan yang kedua di Bali pada Oktober 2013. Negara-negara APEC. Negara-negara anggota APEC adalah Amerika Serikat, Australia, Brunei, Chili, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Taiwan, Thailand, Tiongkok, Papua Nugini, Peru, Rusia, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. APEC memiliki 2 tujuan. Tujuan yang pertama, menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Tujuan yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kerjasama yang saling menguntungkan. APEC memiliki beberapa manfaat bagi Indonesia. Yang pertama, kesepakatan perdagangan. Yang kedua, pengurangan bea masuk atau tarif. Yang ketiga, investasi internasional. Yang keempat, ahli teknologi. Yang kelima, pengembangan usaha. Yang keempat, ada Uni Eropa atau European Union. Uni Eropa memiliki latar belakang. Uni Eropa didirikan tahun 1957. Awalnya dengan nama European Economic Community atau EEC atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE dengan anggota 6 negara Eropa Barat. UE dibentuk untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara. Sejak tahun 1999, UE memperkenalkan mata uang bersama yang diberi nama euro. Negara-negara UE. Negara-negara anggota UE adalah Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Siprus, Republik Ceska, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Polandia, Portugal, Perancis, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Pada Juni 2016, Inggris mengadakan referendum untuk menentukan apakah mereka akan tetap di UE atau keluar. Hasilnya mayoritas memilih Inggris keluar dari UE. Meski demikian, sesuai peraturan, Inggris baru akan resmi keluar dari UE pada tahun setelah mengajukan permohonan resmi. UE memiliki tujuan. UE memiliki 3 tujuan. Tujuan yang pertama, memperoleh perkembangan yang harmonis dalam kegiatan ekonomi antar negara-negara anggota. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya negara-negara anggota. Yang ketiga, mempererat kerjasama ekonomi para anggotanya. UE memiliki 4 manfaat. Manfaat yang pertama bagi Indonesia yaitu melalui dialog strategis Menteri Indonesia EU dibahas isu-isu strategis. UE menjadi pasar potensial produk Indonesia serta salah satu sumber investasi. Yang ketiga, negara-negara UE menjadi tujuan pendidikan pelajar dan mahasiswa Indonesia. Yang keempat, kerjasama dalam bidang sosial budaya seperti lingkungan hidup dan perubahan iklim, oseanografi, serta keantariksaan. Sekian penjelasan dari saya.